kuliah yang santai, akunya yang gigih belajar gitu. Jabatan nih. Enosensia Silaban. Kalau boleh tahu kak, nama kakak itu asalnya dari mana kak? Dari mamaku. Iya sih. Tapi artinya apa gitu? Sensia. Kalau Silaban kan udah pasti dari bapak. Nggak mungkin dari mama kan? Ya, namanya dari mana ya? Kalau mamaku bilang sih dari sebuah film. Anjir. Film, kalau orang tahu tuh film apa ya, tahun 80-an. Kalau 80-an sih, tahun 90-an. Berarti tua banget Film, memang ya kakak ya. film Marimar. Kalau orang-orang tahu, tuh nama aku tuh terinspirasi dari film itu. Ada seorang wanita, dia itu baik hati, terus tidak sombong. Jadi mamaku terinspirasi dari situ. Jadi terjadilah saya. Itu bukan memuji diri sendiri kak? No, kalau Oh, mau nonton boleh itu film Marimar. Marimar. Sebenarnya di film Marimar itu namanya itu Inocentia. Tapi mama aku ganti nama aku Inocentia. Iyalah. Masa orang Batak cencia? Alay lah. Enggak, itu Inocentia, kalau mama aku bilang harusnya nama aku dulu itu Inocentia digabung. Bukan kayak sekarang Enos pasti Sensia, bukan. Harusnya Oh. digabung Inocentia gitu. Tapi setelah aku pikir-pikir, kalau kayak gitu juga alay gitu. Nanti yang ada dibully gitu. Berarti harusnya nama kakak itu cuma dua kalimat lah ya. Enocentia Satu sama kalimat, silaban. satu kalimat. Dua kata. Ya, dua kata. Terus Inocentia. kakak kemarin kan kuliah di Unikom nih. Kenapa kakak bisa ke situ gitu? Padahal kan kakak asalnya dari mana kak? Dari Sumatera, Medan. Medan kotanya atau di badannya? Ya, kalau orang kan ditanya kan, ya kayak orang Bandung, weh. Kalau ditanya nih, tinggal di mana? Di Bandung. Padahal mah nggak di Bandung, di Tasik, kayak gitu juga gitu loh. Aku kasih tahu juga, misalnya kayak orang Medan nih, kalau dibilang Tasikmalaya, mereka pasti nggak tahu gitu. Tapi kalau dibilang Bandung, pasti mereka tahu gitu. Begitu. Kakak Jadi dari kalau aku Medan. ditanya orang mana, orang Medan. Nah, kalau di orang Medan baru nanya, Medan di mananya? Di sini gitu. Medan di mananya kak? Medan itu di Desa Pon. Di Pasti kecamatan? kamu nggak tahu kan? Di kecamatan? Kecamatan Sebamban, Kabupaten Serdang Bedagai. Oh, kalau dari Serdang aku tahu. Jadi kenapa kakak bisa lari ke Unikom gitu? Padahal kan di Sumatera banyak tuh kampus yang bagus. Jadi awalnya itu panjang sekali, sepanjang perjalanan hidup saya. Jadi aku tuh tamatan 2015 dan aku kuliah di Unikom 2016. Terus pada nanya dong kenapa aku bisa 1 tahun Nganggur. ketinggalan. Nah, itu jawabannya itu. Jadi dulu itu aku itu terinspirasi ingin masuk ITB kayak abang aku. Tapi Jadi aku tamat 2015 SMA, aku tuh bimbel 1 tahun. 1 tahun bimbel buat masuk ITB. Mungkin belum jalannya, kata Tuhan, kok nggak cocok di ITB. Jadi aku nggak lulus di ITB. Udah, aku frustasi nih, bingungnya. Jadi aku cuman ada waktu sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan cari kampus yang cocok di kocek orang tuaku. Ya,
awal paling pertama yang aku list itu adalah Maranatha, dan jurusan yang ingin aku ambil itu lumayan mahal, terus aku blacklist. Kedua aku ke pekarangan blacklist, pokoknya. Dan yang pas di kantong dan nyaman di kantong itu hanya Unikom. Emang waktu Jadi tuh waktu di Maranatha kakak mau ngambil jurusan apa kak? teknik industri. Ya, Teknik jadi ya. aku dulu itu pengennya teknik industri. Mau dimanapun aku kuliah, aku pengen teknik industri. Nah, pasti eh, pas aku udah di Unikom, aku lari jurusan Kenapa kak tertarik ke teknik industri kak? karena menurut aku teknik industri itu industrinya dapat, maksudnya tekniknya dapat, manajemennya juga dapat gitu. Emang Gitu. cita-cita kakak sendiri pengennya jadi apa? Jadi bos. Aku tuh iya dong. Semua cita-cita orang itu pasti ingin jadi bos. Bangun usaha sendiri, punya karyawan, sukses, dan kaya. Kayak apa? Kayak apa? Terus waktu ke Unikom Kayak kenapa? Jokowi. Waktu ke Unikom kenapa jadi manajemen kak? Nah, kan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh sebenarnya pengen teknik industri. Udah. Nah, di Unikom itu teknik industrinya pada masa aku itu masih akreditasi C. Jadi aku mengurungkan niatku karena menurutku terlalu rendah akreditasinya. Nah, terus aku punya sepupu yang kuliah di Unikom juga, jurusan manajemen. Terus dia bilang, "Udah kamu ngambil manajemen aja. Manajemen itu udah akreditasi A," dia bilang gitu. Ya udah aku daftar. Udah sesimpel itu masuk Unikom. Anjir. Terus habis itu pas udah masuk gimana kak? Emang sesuai dengan harapan Nih, kakak atau gimana? nih, dulu aku tuh masuk Unikom itu aku sepele banget lihat Unikom. Why? Kenapa? Aku kan udah 1 tahun nganggur nih bimbel. Aku belajar terus-terusan. Terus ketika aku kuliah di Unikom, aku ngerasa kayak apaan nih gitu. Ini kuliah tuh main-main gitu. Karena sesantai itu gitu kuliahnya. Kuliah yang santai, akunya yang gigih belajar gitu. Jadi pas semester 1 itu ya aku kalau dibilang ya dapat nilai itu yang luar biasa gitu karena aku ketika menurut aku di Unikom itu semester 1, ya ampun, apaan sih gitu, kuliah apaan sih ini gitu loh. Saking gampangnya, ya aku bisa dapat nilai bagus. Anjir. Jadi sombong gitu ya? Ini ini bukan sombong. Teman-teman aku tuh pada tahu, dulu aku itu orangnya ambis. Tahu nggak arti ambis? Kayak pokoknya harus yang paling baik lah. Ya, ambisius. Jadi aku tuh pengen perfect, 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 perfect gitu. Tapi emang Itulah sampai terkenal. sampai akhir selalu perfect atau gimana kak? Puji Tuhan, Puji Tuhan puji memuaskan, Tuhan, puji Tuhan puji mengecewakan. Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan semuanya itu sesuai dengan doaku. Emang doa kakak apa kalau boleh tahu? Dulu aku di semester 1 itu selalu bilang sama Tuhan, aku nggak pengen, eee, nilainya tinggi-tinggi banget, tapi setidaknya cum laude. Sombong ya? Dan dan ya Tuhan jawab gitu, aku lulus dengan IPK ya terpuji gitu. Terus selama kuliah kakak udah ngapain aja kak? Dapat pengalaman apa aja gitu? Selama kuliah nih ya, kalau semester 1, 2 itu aku tuh termasuk mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Terus, mau masuk ke semester 3 itu,
aku itu mau coba diriku, berorganisasi. Aku mulai masuk, mendaftar gitu, pengen jadi anggota organisasi himpunan mahasiswa manajemen. Nah, tapi sayangnya mereka kurang ajar, mereka nggak nerima aku gitu kan. Ini nggak nerima aku gagal. Tapi sebelum itu sih aku nggak kupu-kupu banget ya. Karena semester 1 kedua itu aku tuh ikut paduan suara Unikom. Tapi akunya nggak betah ikut latihannya karena latihannya dari sore sampai malam. Kayak aku merasa terlalu capek jadi aku keluar. Jadi aku mulai kupu-kupu sampai semester ketiga itu, aku udah daftar yang aku bilang tadi, aku daftar ke Hima itu, aku ditolak, ya aku ditolak sama itu Hima. Terus, eee, aku dulu ya, aku tuh dulu, suka ngejek-ngejek PMK, aku bilang, "Ah, nggak mau masuk PMK karena nggak enak," kayak begitu kan. Aku ejek-ejek itu dulu ya PMK, aku nggak pernah PMK itu. Dan aku karena udah pengen organisasi banget, terus cuman PMK yang bisa nerima aku. Why? Kalau ada yang tanya kenapa PMK bisa nerima aku, karena pada zamannya itu, aku pertama kali masuk PMK, yang jadi ketuanya itu temanku, teman dekatku, yaitu Ferlin. Dia nawarin bagi eee, jadi kita pernah ikut organisasi di luar, bukan organisasi sih, kayak lebih ke kerohanian, ya TIT gitu namanya, Komunitas kerohaniannya itu gitulah TIT. ya. Ya komunitas gitu, TIT. Jadi, eee, kita kenal dari situ, terus si Ferlin ini daftar jadi ketua PMK dan dia menang, dan terus aku direkrut dia tanpa harus ditanya-tanya, tanpa harus apa-apa, direkrut aja gitu, masuk gitu kan. Jalur orang dalam ya. Iya, jalur orang dalam, bener banget. Terus, eee, yang aku paling ingat pertama kali aku masuk PMK nih ya, itu di proker pertama, yaitu Natal. Udah, kalian mau tahu proker pertama Natal dan saya itu jadi danus. Ya ampun, kalau anak PMK ya nonton ini, lihat ini, aduh, itu mereka pasti tahu gimana rasanya lu masih maba, terus lu masuk danus, gitu. Rasanya Dan mantap, Kak. aku aku di situ maki-maki Ferlin. Kenapa? Aku marah-marahin dia, aku bilang, "Apaan ini? Ini ngabisin duitku, ini organisasi apa ini menguras duitku, apa segala macam." Pokoknya aku bersungut-sungut, pokoknya selama masa jabatan Ferlin itu aku tuh bersungut-sungut, sangat bersungut-sungut mengerjakannya. Tapi pas udah masuk penghujung gitu ya, 3 bulan atau 4 bulan setelah udah mau habis masa ini, itu aku tuh tiba-tiba itu yang dapat kenyamanan di PMK, puji Tuhan gitu. Soalnya ada beberapa kayak kakak-kakak kelas yang buat aku nyaman, aku merasa, wah ini organisasi asik gitu, nggak seperti yang aku pikirkan gitu kan. Dia ada nama abang-abang, aku selalu ngeluh sama dia, aku bilang, "Kayaknya aku di PMK nggak akan ada temen deh." Aku selalu bilang kayak gitu, "Kayaknya di PMK aku nggak akan nggak akan bisa lama deh, soalnya orangnya begini begini begini," aku bilang. Dan ujung-ujungnya saya menjadi sesepuh di PMK. Pertama kali Kak masuk PMK itu Kak masuk di divisi apa, Kak? Divisi pemerhati. Aku nggak tahu divisi pemerhati itu apa, yang aku baca itu cuman aku garis bawahin cuman ngerayain ulang tahun. Dan setelah aku masuk, ternyata bukan cuma ngerayain ulang tahun guys, gitu. Dan pekerjaannya lebih berat aja gitu dari divisi-divisi lain gitu. Tapi ya semua dijalani dengan sukacita. Terus selama Kakak kuliah, Kak sudah berapa lama di PMK gitu? 3 tahun. Udah kayak anak sekolah ya. Yes.
Kan sudah saya bilang, saya sudah menjadi sesepuh di PMK, sesepuh, Naik terus. naik terus, puji Tuhan tuh, eee, naik terus 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 dan terus semakin melesat ke angkasa. Terus selain PMK kakak ada ngikut apa lagi gitu? BEM BEM Mikom, Kayak jadi apa di BMK? Jadi perusuh. kagak dong, ini jabatan nih, Wakil Menteri Keuangan, Di kabinet apa namanya? kabinet beraksi. Jadi tugasnya itu ngapain kak Wakil Menteri Keuangan? Lebih ke budgeting sih, jadi kita nge-budgeting eee, event-event yang kita lakuin, kita butuh biaya berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita buat proposal, proposal budgeting yang buat dikasih ke perusahaan atau ke mahasiswaan, pokoknya gitulah, lebih ke budgeting. Nah, setelah udah budgeting, uangnya dapat nih. Nah, baru tuh kita alurkan uangnya ke event itu. Paling itu doang, gampang kerjanya mah. Setelah setelah beres event baru kita pusing karena kita harus pembukuan, itu doang. Kan yang pembukuan itu bukannya panitianya. Bukan, kan bendahara, Oh, tetap dikasih ke bendahara. Bukan kayak nota-nota, gimana ya, iya maksudnya kayak ngasih hasil gitu loh, pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa. oh, untuk LPJ di akhir kepengurusan ya. Ya begitulah. Terus kalau di presentasi nih, asik-asikan mana gitu antara PMK dengan BEM? Wah, justru PMK dong. Kenapa? Karena PMK itu sefrekuensi dalam agama, suku cukup lumayan gitu, suku yang seperti aku itu di dalam sana itu lumayan gitu. Adapun suku lain karena memang sudah satu agama, jadi masuk gitu loh, buat bercanda, buat cerita, buat semualah, Buat caci maki asik lah. gitu-gitu kan? Iya, ya buat semualah, PMK itu the best.